Di tengah rimba lebatnya Kalimantan, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak seharusnya dibuka. Rahasia tentang seorang dukun sakti yang tidak hanya menguasai ilmu gaib, tapi juga mengikat perjanjian dengan kegelapan itu sendiri. Ia dikenal sebagai Datuk Mangku, seorang dukun yang namanya disegani sekaligus ditakuti oleh penduduk dusun Barujang. Dusun itu terpencil jauh dari kota dan masih hidup dalam balutan tradisi leluhur. Tapi bahkan tradisi pun tak sanggup membendung ambisi Datuk Mangku yang menginginkan kekuatan abadi. Setiap malam bulan mati, ia memasuki hutan sendiri. Di sana, di bawah pohon beringin keramat yang menjulang tinggi dan berakar seperti tangan-tangan iblis, ia melakukan ritual-ritual gelap. Ia mempersembahkan darah binatang, rambut dari mayat gadis muda, dan tulang belulang yang ia gali diam-diam dari kuburan tua. Semakin ia memperdalam ilmunya, semakin menyeramkan penampilannya. Matanya memerah seperti bara, suaranya bergetar seperti dua suara sekaligus. Bahkan binatang pun tak berani mendekatinya. Namun seperti semua perjanjian dengan kegelapan, akan datang waktunya untuk membayar. Suatu hari datang musim kemarau. Dusun dilanda kekeringan, panen gagal, sumur mengering. Penduduk mendesak Datuk Mangku untuk menurunkan hujan. Tapi ia tak mau membantu kecuali diberi 7 nyawa manusia sebagai tumbal. Penduduk menolak, mereka ketakutan dan mulai menjauhinya. Datuk Mangku merasa dikhianati. Dengan murka, ia kembali ke pohon keramat dan melakukan ritual terlarang, menyatukan dirinya dengan roh-roh hutan agar menjadi abadi. Namun ritual itu gagal. Ia membaca mantra terakhir dengan lidah tergigit, menciptakan celah antara dunia manusia dan gaib. Suara gaib menolaknya. Arwah-arwah yang ia panggil menolak menjadi pelayannya. Tubuhnya meledak dari dalam, daging dan darah berserakan, namun jiwanya tidak pernah benar-benar mati. Sejak malam itu, tubuhnya hilang dan dusun mulai diganggu. Sejak malam itu, tubuhnya hilang dan dusun mulai diganggu. Orang-orang melihat bayangan di hutan, terdengar suara orang mengerang, bau daging busuk muncul di malam hari, hewan ternak mati, anak-anak demam dan berhalusinasi. Datuk Mangku telah menjadi hantu datuk, sosok busuk dengan mata menyala merah, tubuh separuh membusuk, berjalan tanpa suara, mencari siapa saja yang menyentuh peninggalan ilmunya. Bertahun-tahun berlalu hingga datanglah seorang pemuda bernama Ardan, cicit dari Datuk Mangku. Ia mahasiswa antropologi dari kota dan datang ke dusun Barujang untuk meneliti sejarah leluhurnya. Ia mendengar bisikan dari neneknya tentang kitab ilmu hitam warisan Datuk Mangku yang dikubur di bawah pohon beringin. Melawan larangan warga dan peringatan dari tetua, Ardan pergi ke pohon itu. Malam-malam ia menggali tanah dan menemukan kotak kayu tua yang terikat kain merah. Di dalamnya, kitab mantra bertuliskan bahasa kuno dan jimat dari kulit manusia. Ardan membawanya pulang, tapi sejak itu gangguan mulai muncul.
Setiap malam ia bermimpi jadi Datuk Mangku. Ia melihat ritual, darah, dan mayat-mayat bersujud padanya. Suara-suara mulai terdengar dari dinding rumah. "Lanjutkan warisan ini untukmu," berbisik Datuk Mangku. Di malam keempat, seorang pemuda desa bernama Gani ditemukan tewas tergantung di pohon beringin. Matanya hilang. Ardan merasa bersalah, tapi terlalu terlambat untuk mundur. Ia sudah mulai membaca mantra dan jiwanya mulai terbelah. Muncullah Mak Lela, seorang tetua desa yang dulunya murid Datuk Mangku. Ia memperingatkan Ardan bahwa ilmu itu tidak boleh dibuka. Tapi Ardan terlanjur melakukan ritual pemanggilan jiwa. Langit berubah hitam, tanah bergetar, dan dari arah hutan terdengar suara-suara mendesing seperti ribuan lidah bersamaan berbisik. Dari balik kabut malam muncullah hantu Datuk. Sosok hitam, rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, dan tubuh membusuk. Berdiri di bawah pohon keramat, ia tidak menyerang. Ia hanya menatap Ardan, dan dalam sekejap masuk ke dalam tubuhnya. Ardan kerasukan. Tubuhnya melayang, matanya terbakar merah, dan mulutnya mengucap mantra-mantra kuno yang tak ia mengerti. Hantu Datuk telah menemukan wadah barunya. Mak Lela, satu-satunya harapan. Ia menyiapkan ritual terakhir, pemisahan jiwa. Tapi ritual ini butuh tumbal. Ia menawarkan dirinya sendiri. Dalam lingkaran mantra, Mak Lela membaca mantra doa leluhur dan menantang hantu Datuk. Pertempuran terjadi di alam roh. Cahaya terang membelah langit. Jeritan terdengar dari balik dimensi lain. Tubuh Ardan terguncang. Hantu Datuk menjerit dan lenyap. Mak Lela tewas di tempat. Ardan selamat. Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Beberapa hari kemudian, Ardan dibawa kembali ke kota, tapi ia kini berubah. Ia sering menyendiri, kadang berbicara dalam bahasa yang tak dikenali. Dinding kamarnya penuh coretan mantra. Di dusun Barujang, malam-malam tetap tak pernah benar-benar tenang. Karena setiap malam Jumat Kliwon, penduduk masih melihat bayangan hitam berdiri di balik pohon beringin, dan suara langkah kaki yang menyeret, menyusuri tanah lembab, perlahan menuju dusun. Kitab itu masih ada, terkubur kembali, tapi tidak dihancurkan. Ia menunggu jiwa baru yang cukup penasaran untuk membacanya.